Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ya adik-adik, kita ketemu lagi dalam ibadah IHMPT kita di hari Minggu ini, tanggal 8 November 2020. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau menyampaikan bahwa pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Imamat. Kitab Imamat 8, pasal 8, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-36. Ya, kakak harap adik-adik bisa mempersiapkan dulu pembacaan Alkitab kita. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 36. Ya, kalau adik-adik sudah menyiapkan pembacaan Alkitab kita akan masuk dalam saat teduh dan kita akan memulai ibadah hari Minggu ini. Baik adik-adik, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 43, mari bernyanyi sertaku. Mari bernyanyi sertaku, nyanyikan haleluya amin. Mari bersoraklah, muliakan Tuhan. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber pujian pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari gembira sertaku, kita anak-anak Allah dan ahli warisnya dalam putranya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas pencerahan Tuhan hingga pagi hari ini, di mana ya Tuhan sebentar lagi kami akan memuliakan nama-Mu. Berkati ya Tuhan adik-adik layan kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, dan kakak-kakak layan juga ya Tuhan. Tuhan berkati Kak Merel sama Kak Charles yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, adapun pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai 36. Tuhan berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, kakak undang untuk duduk. Kita akan bernyanyi kembali. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 184 ayat 1 dan 2, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surgaku terbuka. Yesus Tuhanku sayang padaku.
Ya adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang seperti tadi sudah kakak sampaikan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Imamat. Imamat 8, Imamat pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-36, yang akan Kauci dan Kak Sutarsi baca silih berganti. Baik, kita akan memulai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya lah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya lah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnya lah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah di sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannya lah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentasbihan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan memubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat,
lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas pada kanan itu, paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentasbihan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentabisan, seperti yang telah kuperintahkan, dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari sampai kepada genapnya perayaan pentabisan, karena perayaan pentabisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan, kamu perbuat kelak untuk mengadakan perdamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ya adik-adik, sampai sekian jauh pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Kita akan langsung masuk dalam pembagian kelas adik-adik. Jadi untuk kelas EK akan dipimpin oleh Kak Meral, dan kelas Dwi akan dipimpin oleh Kak Charles. Ya, Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik layan, dimanapun kalian berada. Bersyukur hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa kembali bersekutu bersama-sama lewat media online pada ibadah Minggu pagi hari ini. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah membaca bagian firman Tuhan pada kesempatan Minggu pagi hari ini yang lumayan cukup panjang di dalam kitab Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Bagian firman Tuhan ini akan kita renungkan dalam satu tema penting, dipilih untuk menjadi gembala dan pelayan.
Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca menceritakan kepada kita tentang proses pentabisan atau proses pengesahan Harun dan anak-anaknya menjadi imam atau sebagai imam yang akan melayani di dalam bait Allah. Di dalam bagian bacaan firman Tuhan kita, secara khusus dalam pasal 8, ayatnya yang pertama, kalau kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-36, itu menceritakan kepada kita secara detail atau secara terperinci, ya, menceritakan kepada kita secara terperinci tentang proses ritual yang harus dipenuhi oleh Harun dan anak-anaknya sebelum mereka menjadi pelayan di bait Allah atau di rumah Tuhan. Nah, lewat bacaan ini, adik-adik yang kekasih, ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan secara serius di dalam bagian firman Tuhan hari ini. Bagian yang pertama, adik-adik yang kekasih, adalah pelayanan itu dimulai dari pemanggilan yang dilakukan oleh Allah. Kakak ulangi, pelayanan dimulai dari pemanggilan yang dilakukan oleh Allah. Di dalam konteks bacaan kita pada kesempatan Minggu pagi hari ini, panggilan yang Allah nyatakan itu dinyatakan kepada Harun dan anak-anaknya lewat Nabi Musa. Ya. Musa dipilih oleh Allah untuk menyatakan kehendaknya kepada keluarga Harun dan juga anak-anaknya. Kalau kita bawa dalam kehidupan kita, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, pemanggilan Allah kepada kita itu dapat saja terjadi lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pemanggilan yang Allah kerjakan bagi kita untuk bisa menjadi gembala atau bisa menjadi seorang pelayan, itu dapat dilakukan oleh Allah lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Allah bisa saja memakai orang tua sebagai alat untuk memanggil kita menjadi gembala atau menjadi pelayan. Allah bisa saja memakai para pendeta. Allah bisa saja memakai para pejabat-pejabat gereja, penatua, para diaken. Allah juga bisa memakai guru-guru untuk mempersiapkan kehidupan kita menjadi gembala atau menjadi pelayan yang baik. Allah juga bisa memakai siapa saja dalam konteks atau dalam satu situasi tertentu. Allah bisa saja memakai orang-orang yang mungkin tidak pernah kita kenal untuk mempersiapkan kehidupan kita menjadi gembala atau pelayan-pelayan yang bertanggung jawab. Tujuan dari pemanggilan ini, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adalah bagaimana kita dapat berbuah bagi Kristus dalam konteks pemanggilan yang dilakukan oleh Allah kepada Harun dan anak-anaknya. Mereka dipanggil, ya, kemudian atau mereka dikhususkan untuk menjadi pelayan di dalam rumah Tuhan. Akan tetapi, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, bagi kita, ya, menjadi pelayanan dalam konteks kita adalah bagaimana kita melakukan setiap tanggung jawab.
Bagaimana kita melakukan setiap kepercayaan yang diberikan kepada kita, entahkah saat ini kita ada sebagai seorang pelajar, baik dalam tingkat SMP, baik dalam tingkat SMU, ataupun juga mungkin dalam tingkat mahasiswa. Ya. Bagaimana kita melakukan setiap tanggung jawab kepercayaan yang diberikan kepada kita dalam konteks kehidupan kita sebagai seorang siswa atau sebagai seorang pelajar. Bagaimana kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang anak ketika kita berada di rumah. Bagaimana kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai mungkin di antara adik-adik yang sudah masuk dalam kelas katekisasi. Bagaimana kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dalam konteks sebagai warga gereja. Warga gereja itu tidak hanya berbicara bagi mereka yang sudah rambut putih, tetapi bagi anak-anak, ya, anak-anak sekolah minggu, ya, PT, pemuda, dan lain sebagainya, itu disebut sebagai warga gereja. Ya. Bagaimana kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, dan lain sebagainya. Semua ini, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adalah bagian dari panggilan yang Allah percayakan atau yang Allah karuniakan kepada kita untuk kita lakukan secara bertanggung jawab. Itu bagian yang pertama. Ya. Bagian yang pertama, pelayanan itu dimulai dari pemanggilan yang dilakukan oleh Allah. Bagian yang kedua, pelayanan yang benar harus dimulai dari pengudusan diri. Kalau tadi di dalam bagian bacaan yang kita baca, dalam konteks bacaan kita, adik-adik yang kekasih, ya, pengudusan yang dilakukan ya, dimulai dari sarana prasarana yang dipakai atau alat-alat yang dipakai di dalam bait Allah. Ada mezbah, ya. Ada beberapa alat yang disebutkan di dalam bagian bacaan kita. Ya. Itu adalah bagian-bagian penting yang juga harus dikuduskan. Dan juga pribadi dari pelayan tersebut juga harus dikuduskan. Apa artinya, adik-adik yang kekasih? Artinya adalah bahwa pengudusan itu bersifat menyeluruh dalam konteks hidup seseorang. Ya. Pengudusan diri yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyadari keberadaan diri kita. Pengudusan diri yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyadari keberadaan diri kita, bahwa oleh anugerah Allah kita dilayakkan, kita diterima, kita dimampukan untuk menjadi pelayan Allah. Dalam hal ini kakak tidak hanya berbicara dalam konteks pelayan di dalam gedung gereja sebagai seorang pengajar katekisasi, tidak hanya demikian. Kakak tidak membatasi ruang pelayanan itu hanya pada pelayanan dalam gereja seperti yang apa yang sudah kakak lakukan pagi hari ini, tidak demikian. Tetapi pelayanan yang dalam konteks lebih luas, bagaimana yang sudah kakak jelaskan di awal, di sekolah, di rumah, di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan sosial, kita harus lihat itu sebagai bagian pelayanan yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita perlu menyadari diri bahwa oleh kuasa darah Yesus Kristus kita disucikan, kita dibenarkan untuk dapat terus hidup di dalam kebenaran. Pengudusan oleh darah Yesus bersifat sempurna, baik dalam hubungan dengan Allah maupun juga dalam konteks hubungan dengan sesama. Hal ini, adik-adik yang kekasih, menolong kita untuk dapat kemudian kita menghampiri tahta Allah dengan berani, ya,
dan juga dapat menceritakan atau bersaksi tentang perbuatan-perbuatan baik Allah, ya, dengan sukacita dan dengan kemurnian hati. Ini bagian yang kedua ya adik-adik ya. Bagian yang pertama, pelayanan dimulai oleh pemanggilan yang dilakukan oleh Allah. Bagian yang kedua adalah pelayanan yang benar harus dimulai dari pengudusan diri. Dan di dalam bagian yang ketiga adalah kita diminta untuk menjadi gembala dan pelayan yang taat dan setia. Jadilah gembala dan pelayan yang taat dan setia. Di dalam konteks bacaan kita ada serangkaian ritual, ada serangkaian proses yang harus dilakukan secara tepat. Bagaimana menguduskan barang-barang yang ada di dalam bait Allah yang akan dipakai dalam proses pentabisan. Bagaimana kemudian proses ya, menabiskan akan Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam atau menjadi pelayan di rumah Allah. Semua ini harus dilakukan secara tepat. Oleh sebab, jikalau pelayanan itu dilakukan tanpa kesetiaan, tanpa ketaatan, maka akibatnya fatal. Firman Tuhan menceritakan lebih lanjut bahwa jikalau pelayanan yang kita lakukan itu secara acak-acak, pelayanan yang kita lakukan itu secara sembrono, tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka akibatnya adalah kematian. Ya. Pelayanan yang dilakukan dalam konteks ya, di dalam kehidupan kita haruslah kita lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan. Karena ketika kita melakukan pelayanan ya di dalam ketaatan dan kesetiaan, maka akan membawa pada sebuah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Artinya bahwa panggilan, pengudusan yang Allah kerjakan bagi kita atau yang Allah berikan bagi kita harus kita buktikan di dalam sebuah pelayanan yang nyata, yang bisa menjadi berkat bagi sesama, yang dapat memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sekalian, ya, bahwa baik adik-adik yang ada di rumah, baik kakak-kakak yang mengambil bagian dalam pelayanan untuk ibadah hari Minggu pada persekutuan teruna, adalah gembala dan pelayan yang dipanggil oleh Allah. Kita harus paham dengan benar bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi bagian dalam proses pembangunan rumah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, mari adik-adik, kita mesti bersyukur sebab oleh karena kemurahan hati Allah yang kemudian dinampakkan bagi kita di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus, Allah kemudian mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Allah kemudian mempercayakan kita menjadi pelayan-pelayannya. Oleh sebab itu, mari hargai setiap kehormatan yang Tuhan berikan dengan sikap hidup yang benar. Perjuangan dan pengorbanan Kristus yang harus diselesaikan di atas kayu salib, itu harus menjadi fondasi di dalam setiap pelayanan kita. Setia sampai akhir sebagaimana yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan setiap tugas pelayanan kita dengan taat dan setia sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita akan merespon kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar di kelas Eka dan kelas Dwi dengan bernyanyi dari Gita Bakti 116, Yesus inginkan dirimu.
dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu, ingatlah Kristus minta darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari menyerahkan setiap pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita naikkan doa kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih untuk pertolongan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Jikalau sampai hari ini kami masih kuat, kami masih sehat, kami tahu itu anugerah yang sungguh sangat luar biasa Tuhan berikan bagi kami. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami untuk ingat akan panggilan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebagai pelajar, sebagai anak, sebagai warga gereja dan juga sebagai warga masyarakat, Tuhan menolong, menguatkan kami di dalam Roh-Mu yang kudus supaya apa yang sudah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus juga menolong kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dengan setia sampai pada masa akhirnya di mana Engkau datang kembali untuk kali yang kedua. Bapa di surga, kesempatan minggu pagi hari ini, kami datang menyerahkan setiap pokok doa kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, tempat di mana Tuhan Engkau tempatkan kami untuk ada, hidup, bergerak, melakukan setiap aktivitas kami. Kami berdoa Tuhan, berkatilah bangsa kami, berkati pemerintahan kami, secara khusus Presiden Joko Widodo, bersama dengan perangkat para menteri. Kami berdoa untuk para anggota DPR, untuk tentara, polisi. Tuhan Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan yang Tuhan panggil sebagai aparatur negara, di dalam negara yang kami cintai ini Tuhan. Takut akan Tuhan, Engkau karuniakan di dalam hati dan hidup mereka, supaya setiap pelayanan yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan kami sebagai warga masyarakat. Berilah hikmat, berilah bijaksana bagi mereka, supaya mereka juga dapat menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Kami berdoa secara khusus untuk situasi kami saat ini, di mana kami harus menghadapi virus corona. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjadi benteng kekuatan, Engkau menjadi benteng perlindungan bagi kami. Jauh singkirkan kami dari segala sakit penyakit, sehingga lewat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan, kami dapat pergunakan itu untuk hidup benar-benar memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pulau di mana kami tinggali, Pulau Bali, Tuhan Engkau memberkati. Untuk pemerintahan di sini, gubernur, bupati, wali kota, klien adat, klien dinas, kami berdoa Tuhan Engkau memberkati mereka di dalam setiap pelayanan yang mereka harus emban. Kami berdoa Tuhan sebagai warga gereja, secara khusus gereja kami GPIB Maranatha Denpasar, Tuhan juga menolong setiap pelayan-pelayan, pendeta, penatua, diaken. Berdoa untuk setiap pelayan, baik di PA, di PT, untuk pemuda, dan juga kaum bapak, kaum ibu, serta lanjut usia. Tuhan Engkau memberkati pelayanan kategorial yang dilakukan, agar mendatangkan kebaikan, terus membangun iman dan percaya kami kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, pakai setiap pelayan menjadi alat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap program-program yang sudah kami rancang, Tuhan Engkau memberkati, menolong, agar semua berjalan dengan baik, nama Tuhan kembali dipuji, dipermuliakan. Berdoa secara khusus untuk pelayanan kategorial persekutuan teruna, secara khusus untuk adik-adik layan yang saat ini masih duduk di bangku pendidikan. Tuhan Engkau menolong mereka. Jikalau mereka hari-hari ini harus belajar dari rumah, melakukan segala sesuatu secara online, Tuhan Engkau memberkati. Semangat, sukacita, damai sejahtera dari Allah memenuhi hati dan pikiran mereka, supaya
walaupun demikian mereka tetap melakukan setiap tugas dan tanggung jawab itu dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa secara khusus untuk adik-adik layan yang ada di rumah saat ini. Di dalam keadaan sukacita yang mereka alami karena ulang tahun, Tuhan Engkau memberkati. Di dalam setiap prestasi, di dalam pembelajaran mereka, Tuhan Engkau memberkati. Memberkati juga mereka yang mungkin bersedih, mereka yang pilu hati karena berbagai macam kesedihan yang dialami. Tuhan, kiranya Engkau memberi kekuatan penghiburan bagi mereka. Orang tua yang mendampingi, Tuhan Engkau memberi kekuatan untuk terus membimbing mereka di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mempersembahkan persembahan kita. Diingatkan kembali bagi adik-adik untuk nanti persembahannya dapat dititipkan kepada orang tua dan nantinya akan dibawa ke kantor gereja. Baik, kita akan menyanyi dari Kidung Muda Mudi 92 untuk persembahan kita, ayatnya yang pertama. Pada pagi hari, siang dan petang, kita menantikan waktu penuaian. Pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Adik-adik, mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kami keselamatan ya Tuhan. Dan kami juga pada hari ini memberikan berkat yang sebagian Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan berkati berkat ini ya Tuhan untuk memuliakan kerajaan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita masuk dalam pengutusan dan berkat, kita akan menyanyi dari Kitab Bakti 277. Ayatnya yang pertama, firman Allah sudah kau dengar. Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Oke adik-adik sekalian, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan berdoa, menutup ibadah kita dan memohon penyertaan Tuhan, berkat penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa.
Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur berterima kasih untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, hari Minggu 8 November 2020 yang telah kami lakukan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bapa yang Maha Baik, biarlah kami boleh Engkau tuntun, Engkau pimpin dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau memampukan kami ya Bapa, tuntun pimpin kami agar kami boleh dimampukan untuk senantiasa taat dan setia di dalam menjalankan tugas panggilan kehidupan kami dimanapun kami berada dengan kesetiaan, ketaatan, dan kekudusan yang daripadamu saja. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita pada hari Minggu ini telah selesai. Sampai nanti kita ketemu di minggu berikutnya masih tetap dalam YouTube yang sama untuk kelas EK dan kelas Dwi. Selamat hari Minggu, sampai jumpa. Memberkati.